Pada hari aku membeli tanah pemakaman untuk diriku sendiri di San Diego Hills, aku mengunggah status di media sosialku. Hidup hemat, menahan lapar. Akhirnya, aku berhasil membeli rumah pertamaku. Hanya berselang 10 menit, ibu menelepon. Suaranya terdengar mendesak tanpa basa-basi menanyakan kabarku. Citra, ibu lihat statusmu. Kau sudah beli rumah. Cepat tambahkan nama kakakmu, Melati, ke dalam sertifikatnya. Kau tahu kan kondisi kakakmu? Kalau bukan karena dia sakit, kau tidak akan punya kesempatan lahir ke dunia ini. Kau harus bersyukur. Aku tersenyum pahit, menatap lembaran kontrak pembelian tanah makam di tanganku. Baik, Bu. Aku sangat bersyukur. Aku akan menambahkan nama seluruh keluarga kita di sertifikat ini. Apakah Ibu puas sekarang? Sejak kecil aku sudah paham satu kebenaran pahit. Nyawa orang lain diberikan oleh Tuhan. Tapi nyawaku ada hanya karena Kak Melati sakit. Kakakku, Melati, 4 tahun lebih tua dariku. Saat pemeriksaan kesehatan di taman kanak-kanak, dia didiagnosis menderita kelainan darah kronis. Untuk menyembuhkannya, dokter menyarankan transplantasi sel punca dari saudara kandung. Ibu, yang sebenarnya tidak ingin punya anak lagi, terpaksa hamil dan melahirkanku. Nenek pernah berkata punya satu anak lagi itu bagus, Sari. Selain bisa menyembuhkan Melati, siapa tahu kau dapat anak laki-laki untuk jadi tumpuan masa tua. Tapi sayang, aku lahir sebagai perempuan. Dan yang lebih mengecewakan bagi mereka, sungsum tulang belakangku ternyata tidak cocok dengan Melati. Sejak saat itu, aku berubah dari harapan menjadi beban. Setiap kali Melati jatuh sakit, ibu akan menyalahkanku karena tidak merawatnya dengan baik. Citra, kalau tahu begini, ibu tidak akan melahirkanmu. Hanya buang-buang nasi. Kasih sayangku jadi terbagi padahal Melati butuh perhatian penuh. Bentak ibu suatu hari. Dulu aku tidak mengerti apa itu pilih kasih. Aku tumbuh dengan rasa bersalah. Kenapa darahku tidak sama dengan kakak? Kenapa aku tidak berguna? Sejak usia 6 tahun, aku sudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ketika bapak dan ibu sibuk berjualan tahu gejrot di pasar malam, aku harus memasak nasi untuk Melati di rumah kontrakan kami yang sempit. Aku harus berdiri di atas kursi kayu reyot untuk mengaduk wajan panas. Berkali-kali aku nyaris jatuh ke arah kompor. Tetangga kami, Bu RT, pernah melihat itu dan menegur ibu. Bu Sari Citra itu baru 6 tahun. Masak disuruh pegang wajan panas? Bahaya, kalau dia kenapa-napa bagaimana? Ibu menjawab dengan wajah masam. Kalau ibu takut dia celaka, sini ibu saja yang masakin buat Melati. Atau bawa saja Citra pulang. Urus sendiri. Sejak saat itu, tidak ada tetangga yang berani ikut campur lagi. Ketika aku kelas 5 SD, orang tuaku menyewa apartemen kecil seluas 60 meter persegi di Jakarta Barat agar lebih dekat dengan rumah sakit tempat Melati berobat. Apartemen itu punya 2 kamar, satu untuk bapak dan ibu, satu untuk Melati. Aku tidur di sofa ruang tamu yang sudah jebol busanya. Sejak pindah ke kota, ekonomi keluarga makin sulit. Ibu mulai menyuruhku mencuci pakaian seluruh keluarga dengan tangan untuk menghemat listrik dan air. Hal yang paling aku benci adalah mencuci celana jeans Melati dan celemek bapak yang penuh minyak dan bau bumbu kacang. Celana jeans itu berat dan keras, sementara celemek itu lengket dan menjijikan. Tanganku sering lecet dan kukuku patah. Tapi ibu tidak pernah peduli. Badanmu sehat begitu, kerja sedikit saja mengeluh. Ingat, kalau bukan karena Melati sakit, kau tidak akan lahir. Kau berhutang nyawa padanya. Kalimat itu seperti mantra yang diulang-ulang setiap hari. Karena rasa hutang budi itu, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Pakaian dan sepatuku selalu bekas Melati. Siang aku sekolah, malam aku membantu di lapak tahu gejrot di tengah hiruk-pikuk pasar malam yang penuh asap. Semua uang yang kuhasilkan dari membantu tetangga atau kerja serabutan, kuberikan untuk beli suplemen Melati. Aku tidak pernah protes. Aku pikir, kalau aku lulus kuliah dan kerja, hidupku akan lebih baik. Tapi, sebelum ujian masuk universitas, ibu menyuruhku berhenti sekolah. Keluarga kita butuh uang untuk pengobatan Melati. Kita hanya sanggup membiayai satu anak kuliah. Dan itu kakakmu.
Itu pertama kalinya aku meledak. Di tengah lapak dagangan sambil menangis aku berteriak. Bu, aku dan kakak beda 4 tahun. Saat aku masuk kuliah kakak sudah lulus. Harusnya kita bertiga sudah kerja. Masa membiayai aku kuliah saja tidak bisa? Ibu menatapku dingin. Kau pikir apa? Kakakmu kuliah untuk menikmati hidup, bukan untuk kerja keras. Badannya lemah. Mana mungkin aku biarkan dia kerja kantoran yang bikin stres. Saat itulah aku sadar, ini bukan soal uang. Ini soal ketidakadilan takdir. Aku memohon, bahkan berlutut di aspal pasar malam yang kotor di depan banyak orang, berjanji akan cari uang sendiri untuk biaya kuliah. Tapi ibu tetap menolak karena takut aku tidak bisa fokus membantu jualan. Akhirnya aku mengalah. Aku tidak kuliah. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kontraktor kecil dan menyerahkan hampir seluruh gajiku untuk pengobatan Melati. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk berhenti berusaha. Pagi tadi aku menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit gagal ginjal stadium akhir. Aku tidak punya uang untuk transplantasi, dan gajiku tidak cukup untuk cuci darah rutin seumur hidup tanpa asuransi yang memadai karena ibu tidak pernah mendaftarkanku BPJS. Katanya buang-buang uang karena aku sehat seperti kerbau. Dokter bilang, hidupku mungkin tinggal 6 bulan lagi. Aku memasukkan kertas diagnosa itu ke dalam tas lusuhku dan berjalan menuju pasar malam. Dari kejauhan, aku melihat ibu dengan celemek kotornya sedang sibuk melayani pembeli. Bapak sedang mengulek bumbu tahu gejrot sambil bertanya, "Mana Citra? Kok jam segini belum datang?" Entahlah, mati di jalan mungkin. Anak itu makin hari makin malas. Pakaian dalam kakaknya saja sudah 3 hari menumpuk belum dicuci. Omel ibu. Dia mengeluarkan ponsel, hendak meneleponku, tapi kemudian melihatku berdiri mematung di kejauhan. Wajahnya langsung berubah garang. "Citra, ngapain berdiri di situ kayak patung? Cepat sini bantu. Tidak lihat antrean panjang begini?" Aku berjalan melewati lapak orang tuaku tanpa menoleh. 2 lapak dari tempat kami adalah warung sate ayam Madura Cak Imin. Setiap hari aku mencium bau asap sate yang gurih itu dan menelan ludah, tapi tak pernah berani membeli karena harus hemat. "Citra, kau buta ya? Ini lapak kita," teriak ibu. Aku berhenti lalu menoleh pelan. "Aku belum makan malam. Aku mau makan sate." Mata ibu melotot seperti mau keluar. Dia melempar kain lap ke meja, lalu menyeretku kembali ke belakang gerobak kami. Di sana, di atas meja kotor, ada sebuah mangkuk plastik. "Punya uang lebih kau? Ada makanan di rumah kok malah mau buang-buang uang beli sate? Uang itu lebih baik buat beli vitamin kakakmu." Ibu menyodorkan mangkuk itu padaku. Aku menunduk. Isinya adalah sisa kuah mie instan. Dingin, berminyak, dengan sisa-sisa potongan sawi yang sudah layu dan remah-remah telur yang hancur. Tidak ada minyak, hanya kuah keruh. "Ini sisa Kak Melati, kan?" tanyaku datar. "Mubazir kalau dibuang. Dimakan," perintah ibu. Kenangan masa kecil menghantamku. Dulu, setiap Melati minta mie instan, ibu akan memasaknya lengkap dengan telur, kornet, dan sayuran segar. Aku akan berdiri di samping meja, menatap mereka makan sambil menelan ludah. Melati dan ibu akan saling suap menikmati daging dan telurnya. Setelah mie dan lauknya habis, ibu akan menyodorkan kuahnya padaku. "Citra, kau tidak mengerti. Kuah ini sarinya paling enak," kata ibu dulu. Ketika aku kecil dan menolak minum kuah sisa itu karena ingin daging, ibu membuangnya ke wastafel dan membiarkanku kelaparan semalaman. Sejak itu, aku selalu patuh menghabiskan sisa makanan Melati, tapi hari ini berbeda. Aku mengambil mangkuk itu, berjalan ke tempat sampah dan menuang isinya. "Citra, apa yang kau lakukan?" Ibu menjerit. "Kuah sisa itu kasih makan babi saja." "Aku bukan tempat sampah Melati," jawabku dingin. "Dan hari ini aku mau makan sate." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih.
Aku berbalik dan berjalan menuju warung sate Cak Imin. Jantungku berdebar kencang bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari keberanian yang baru kutemukan keberanian orang yang akan mati. Cak, sate ayam 1 porsi, lontongnya banyakin ya, seruku lantang. Ibu berlari mengejarku, berusaha menarik tanganku sebelum aku membayar. Tapi Bu Imah, istri Cak Imin, yang sudah lama membenci ibuku karena sifat pelit dan kejamnya, langsung menghalanginya. Bu Sari, Citra itu tiap hari bantu kau kerja bagai kuda? Masa makan sate sepiring saja kau larang? Pelit kok dipelihara, sindir Bu Imah dengan suara keras. Kau jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Bentak ibu. Aku menarik napas panjang dan berkata kepada Bu Imah, Bu Imah, jangan salah paham, ibuku bukan pelit. Dia cuma bilang sate di sini dagingnya dari ayam tiren, mati kemarin, takut aku sakit perut. Wajah Bu Imah merah padam karena marah, sementara wajah ibu pucat pasi karena malu. Apa kau bilang? Bu Imah berkacak pinggang, suaranya menggelegar mengalahkan suara musik dangdut dari speaker pasar. Sateku ayam tiren? Tahu gejrot kau itu yang kuahnya pakai air comberan. Sembarangan, kau fitnah, balas ibu tak mau kalah. Apa? Acar timun kau itu diinjak-injak pakai kaki kan? Pertengkaran hebat terjadi. Para pelanggan di lapak ibu mulai berbisik-bisik dan beberapa pergi karena jijik mendengar tuduhan air comberan. Ibu panik dan terpaksa mundur untuk menyelamatkan dagangannya. Aku duduk dengan tenang di bangku plastik warung sate, menyantap tusuk demi tusuk daging ayam yang berlumur bumbu kacang manis gurih, rasanya seperti surga. Ternyata, rasa pemberontakan itu jauh lebih nikmat daripada makanan apapun. Namun, kedamaianku tidak berlangsung lama. Dari arah pintu masuk pasar malam, aku melihat rombongan anak muda berpakaian necis. Di tengah-tengahnya, ada Melati. Dia mengenakan gaun putih selutut yang sangat cantik. Harga gaun itu sekitar 2 juta rupiah, hampir setara gaji bulananku. Di kakinya terpasang sepatu hak tinggi yang berkilau. Sementara aku memakai kaos promosi partai yang sudah belel dan celana jeans bekas Melati yang bagian bawahnya sudah rumbai-rumbai karena kepanjangan dan sering terinjak. Melati sangat gengsi. Dia tidak pernah mau teman-temannya tahu kalau orang tuanya berjualan tahu gejrot di pasar malam. Dia selalu berbohong bilang orang tuanya punya bisnis catering. Uang hasil jualan bapak dan ibu dihabiskan untuk gaya hidupnya, supaya dia terlihat seperti anak orang kaya. Aku meletakkan tusuk sateku dan memanggilnya, Kak Melati. Melati menoleh. Wajahnya yang semula penuh tawa langsung berubah horor saat melihatku. Dia tersenyum kaku. Citra, kok kamu di sini? Seorang teman wanitanya yang membawa buket bunga besar bertanya. Loh, Mel, ini siapa? Sebelum Melati sempat mengarang cerita, aku berdiri dan tersenyum lebar. Kenalkan, aku adik kandung Melati. Namaku Citra. Teman wanitanya, sebut saja Siska, tersenyum ramah. Oh, adiknya Melati. Kami mau pergi karaoke merayakan ulang tahunku. Kamu mau ikut? Aku menggeleng pelan memasang wajah polos. Waduh, nggak bisa Kak. Sebentar lagi aku harus bantu bapak sama ibu jualan tahu gejrot dan cuci piring di sana. Tanganku menunjuk lurus ke arah gerobak ibu yang penuh asap dan minyak. Wajah Melati berubah dari pucat menjadi hijau. Rahasianya terbongkar. Loh? Bukannya Melati bilang orang tua kalian punya restoran catering besar? Tanya Siska bingung. Oh, itu. Aku tertawa kecil. Mungkin maksud kakak catering keliling. Kami jual tahu gejrot. Kadang martabak juga kalau lagi musim. Melati gemetar menahan marah. Matanya menatapku tajam seolah ingin membunuhku di tempat. Citra. Kamu pasti capek kan? Jangan ngawur kalau bicara. Aku tidak mempedulikannya. Aku berjalan mendekat, tanganku yang masih berminyak bekas bumbu sate sengaja kuarahkan ke gaun putih mahalnya. Kak, gaun ini bagus banget, pasti mahal ya. Sayang banget kalau kena debu pasar. Jangan sentuh aku. Pekik Melati mundur ketakutan. Tapi terlambat, aku tidak sengaja tersandung dan tanganku menepuk rok gaun putihnya. Bumbu kacang sate yang coklat pekat langsung mencetak noda besar di kain putih bersih itu. Gaunku.
Melati menjerit histeris seperti orang kesurupan. Citra, kau gila ya? Kau merusaknya. Ini mahal sekali. Aku mundur 2 langkah, memasang wajah ketakutan yang dibuat-buat. Maaf kak, aku nggak sengaja. Tapi, ya, sekarang gaunnya kotor. Mungkin kakak nggak akan secantik Kak Siska lagi malam ini di depan Dokter Bayu ya? Aku melirik ke arah seorang pria tampan yang berdiri diam di belakang rombongan itu. Dokter Bayu. Cinta mati Melati. Dia adalah dokter muda yang pernah merawat Melati. Melati selalu berusaha tampil sempurna di depannya. Siska yang mendengar ucapanku langsung menoleh ke Melati. Mel, apa maksud adikmu? Kau bilang kau mendukungku untuk nembak Bayu malam ini. Jadi kau diam-diam bersaing denganku? Suasana menjadi canggung. Melati panik, air mata buayanya mulai keluar. Siska, bukan begitu. Citra cuma asal bicara. Kak Siska, potongku cepat, mataku mulai berkaca-kaca, aktingku semakin bagus. Tolong relakan Dokter Bayu buat Kak Melati ya. Kakakku sakit parah, penyakit darahnya serius. Mungkin umurnya nggak panjang lagi. Biarkan dia bahagia di sisa hidupnya. Hening. Semua teman-temannya ternganga. Melati selama ini selalu menyembunyikan penyakit parahnya. Dia hanya bilang kurang darah sedikit agar tidak dikasihani atau dianggap lemah oleh Bayu. Melati menangis meraung menatap Bayu dengan tatapan memohon. Bayu, aku nggak bermaksud bohong. Bayu menatap Melati, lalu menatapku. Ekspresinya sulit ditebak. Lalu dia berkata pelan, Melati, kita hanya teman. Penyakitmu tidak mengubah fakta itu. Tapi berbohong itu tidak baik. Teman? Siska tertawa sinis. Dengar itu Mel? Cuma teman. Dasar munafik. Pesta ulang tahun itu hancur berantakan. Melati berlari pulang sambil menangis, meninggalkan teman-temannya yang mencemooh. Aku membungkus sisa sateku dan berjalan pulang dengan perasaan puas yang luar biasa. Malam itu, saat aku sampai di rumah kontrakan, sebuah piring plastik melayang ke arahku. Prang! Piring itu pecah mengenai bahuku. Sisa nasi dan sayur basi berhamburan di bajuku. Anak durhaka! Ibu berteriak. Matanya merah menyala. Kau sengaja mempermalukan kakakmu di depan teman-temannya? Kau iri padanya, hah? Aku membersihkan nasi dari rambutku dan menatap ibu lurus-lurus. Iri pada apa? Iri karena dia penyakitan? Iri karena dia hidup dari darah dan keringatku? Jaga mulutmu. Bapak bangkit dari kursi, mengangkat tangan hendak menamparku. Pukul saja, Pak, tantangku. Pukul sampai mati. Toh, aku juga sebentar lagi mati. Tangan Bapak berhenti di udara. Aku masuk ke kamar mandi, membanting pintu, dan menguncinya. Di dalam, aku menyalakan keran air agar suara tangisku tidak terdengar. Bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Malam ini, Citra yang penurut sudah mati. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Keesokan harinya, aku pergi bekerja seperti biasa. Aku tidak pulang ke rumah semalam, melainkan tidur di musola kantor. Saat pagi tiba, bosku, Kak Ratna, memanggilku ke ruangannya. Citra, desain interior untuk proyek apartemen Grand Menteng disetujui klien. Mereka sangat suka. Ini komisi buat kamu, cair tunai hari ini. Kak Ratna menyerahkan amplop tebal. Isinya 50 juta rupiah, jumlah yang sangat besar. Dulu, aku pasti akan langsung menyerahkannya pada ibu untuk tabungan berobat Melati. Tapi sekarang, aku punya rencana lain. Kak Ratna, kataku pelan. Bisa tolong antarkan aku ke agen pemakaman San Diego Hills siang ini? Kak Ratna terkejut. Kamu bercanda? Buat apa? Aku menceritakan diagnosaku padanya. Kak Ratna menangis memelukku. Dia ingin aku menggunakan uang itu untuk berobat. Tapi aku menolak. Uang segini nggak cukup buat transplantasi ginjal, Kak. Dan aku nggak mau merepotkan siapa-siapa. Aku mau memastikan, saat aku mati nanti, abuku tidak dibuang sembarangan oleh ibuku. Sore harinya, aku sudah memegang kontrak pembelian tanah makam.
Aku menghabiskan hampir seluruh komisiku. Hanya tersisa sedikit untuk makan enak. Tepat saat itu, ibu menelepon. Nada suaranya aneh, terlalu manis. Citra sayang, pulanglah. Malam ini ibu masak enak, kita makan bersama ya. Aku tahu ini jebakan. Mereka pasti mengira aku punya uang banyak setelah melihat postingan beli rumah di media sosialku. Aku pulang dengan dandanan baru. Aku mampir ke salon murah, memotong rambutku menjadi bob pendek, dan membeli dress sederhana namun rapi di mall. Ketika aku masuk ke apartemen, Melati menatapku dengan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. Wah, adikku cantik sekali. Dari mana dapat uang? Sindir Melati. Kerja. Bukan minta-minta, jawabku singkat. Di meja makan, ada ayam goreng dan sup tumben. Biasanya menu enak ini hanya keluar kalau ada tamu. Citra, bapak memulai pembicaraan. Ibu bilang kau beli rumah? Di mana lokasinya? Berapa harganya? Aku tersenyum tipis mengeluarkan map kontrak dari tasku dan meletakkannya di meja. Ini sertifikatnya. Melati langsung menyambar map itu dengan mata berbinar. Wah, pasti mahal. Ibu benar, kau pasti menyembunyikan uang selama ini. Ibu tersenyum lebar. Nah, begini kan enak. Citra, sebagai bukti bakti pada orang tua dan kasih sayang pada kakak, kau harus balik nama sertifikat ini atau tambahkan nama Melati. Kakakmu kan sakit. Dia butuh jaminan masa depan. Iya, timpal Melati sambil membuka map. Nanti kalau aku nikah sama Dokter Bayu, rumah ini bisa jadi modal. A. Melati menjerit dan melempar map itu seolah terbakar. Apa ini? Tanah kuburan? Teriaknya. Wajah ibu berubah pucat, lalu merah padam karena marah. Dia memungut kertas itu. Surat pemesanan lahan makam San Diego Hills. Citra, kau gila. Kau menyumpahi kami mati. Ibu membanting map itu ke wajahku. Ujung map yang tajam menggores pelipisku. Darah segar menetes. Aku menyeka darah itu dengan tenang. Itu untuk kubu. Bukan untuk kalian. Aku membelinya untuk diriku sendiri. Untuk apa? Kau sehat walafiat, bentak bapak. Karena aku sudah muak. Dan karena aku tahu kalau aku mati, ibu pasti akan membuang mayatku ke selokan kalau itu bisa menghemat biaya pemakaman. Kau, dasar anak tidak tahu diuntung. Ibu meraih gelas teh panas di meja dan hendak menyiramku. Tunggu, teriakku. Sebelum ibu marah-marah soal uang, aku punya pertanyaan. Kenapa ibu ngotot sekali aku harus berkorban untuk Melati? Kenapa Melati begitu spesial? Karena dia kakakmu, dia sakit. Bukan, potongku. Aku menatap bapak yang duduk diam di pojok. Bapak tahu kan kalau Melati bukan anak kandung bapak. Suasana hening seketika. Seperti ada bom yang meledak di ruangan itu. Wajah ibu memucat seperti mayat, Melati ternganga. Bapak menunduk dalam-dalam. Apa? Apa maksudmu? Suara Melati bergetar. Aku tahu sejak SMP saat pelajaran biologi tentang golongan darah, jelasku santai. Golongan darah Bapak O, Ibu A, aku O, tapi Melati B. Secara genetika, itu mustahil kecuali Melati bukan anak Bapak. Aku menatap ibu yang gemetar. Melati itu anak ibu dengan pacar kaya ibu di Bandung dulu kan? Pria yang meninggalkan ibu saat hamil? Itulah sebabnya sumsum tulangku tidak cocok dengan Melati. Kami saudara satu ibu, tapi beda ayah. Diam kau. Ibu menjerit histeris, menyambar mangkuk keramik tebal berisi sup panas dan melemparkannya sekuat tenaga ke arahku. Aku tidak sempat menghindar. Duk, prang. Mangkuk itu menghantam dahiku dengan keras, lalu pecah berantakan di lantai. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, diikuti aliran cairan hangat yang deras menutupi mata kiriku. Darah bercampur kuah sup. Aku terhuyung ke belakang. Pandanganku kabur. Ibu? Bapak akhirnya bersuara, kaget melihat darah yang begitu banyak. Biar mati sekalian anak kurang ajar ini, teriak ibu kalap. Aku memegangi kepalaku yang pening, berusaha tetap sadar. Aku mengambil map kontrak tanah makamku yang berlumuran kuah sup, lalu berbalik menuju pintu. Saat aku membuka pintu, tubuhku limbung.
Aku jatuh ke depan siap menghantam lantai koridor apartemen yang keras. Namun, lantai itu tak pernah menyentuhku. Sepasang lengan kokoh menangkap tubuhku. Aroma antiseptik dan parfum maskulin yang lembut menyergap hidungku. Aku mendongak dengan sisa kesadaranku. Melalui mata yang tertutup darah, aku melihat wajah yang familiar. Dokter Bayu. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut dan khawatir yang tulus. Di belakangnya, ada seorang gadis remaja adiknya yang menatapku ngeri. Citra, panggil Bayu. Dia melihat luka menganga di dahiku. Ya Tuhan, ini harus dijahit segera. Melati yang melihat Bayu di pintu langsung menjerit. Bayu, jangan tolong dia. Dia pembohong. Dia yang menyerang ibuku. Bayu menatap tajam ke dalam apartemen kami, melihat pecahan beling, kuah sup yang berceceran, dan ibu yang masih memegang sendok sayur seperti senjata. Lalu dia menatapku. Gadis yang berlumuran darah dan sup. Namun tidak menangis sedikit pun. Saya dokter. Saya akan menyelamatkan dia, kata Bayu dingin pada keluargaku. Dia mengangkat tubuhku dengan mudah. Bertahanlah Citra. Aku akan membawamu pergi dari neraka ini. Saat kepalaku bersandar di dadanya, aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Mungkin, tanah kuburan itu belum akan terpakai dalam waktu dekat. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Bayu membawaku ke unit gawat darurat, tapi bukan sembarang UGD. Dia membawaku ke bagian bedah estetika rumah sakit tempatnya bekerja. Kenapa ke sini? Tanyaku lemah saat perawat membersihkan darah di wajahku. Di UGD biasa saja dok. Lebih murah. Aku nggak peduli ada bekas luka. Bayu menggeleng tegas. Jangan panggil dokter. Panggil Bayu. Dan tidak. Kau wanita muda. Wajahmu asetmu. Aku tidak akan membiarkan kejahatan ibumu meninggalkan bekas permanen di wajahmu. Adik Bayu, yang bernama Laras, duduk di sampingku sambil memegang tanganku. Kak Citra, tadi itu keren banget. Aku dan Kak Bayu dengar semuanya dari lorong. Jadi selama ini Kak Melati yang sok suci itu anak haram? Pantas saja dia jahat. Aku tersenyum tipis, tapi meringis karena nyeri. Terima kasih sudah menolongku. Bayu mulai menyuntikkan anestesi lokal. Tangannya sangat stabil dan lembut. Citra, aku sudah melihat rekam medis di tasmu yang jatuh tadi. Gagal ginjal stadium 5. Kenapa kau belum mulai cuci darah hemodialisis? Hening sejenak, aku menunduk. Uangku habis untuk beli tanah makam. Aku pikir, buat apa berobat kalau tidak ada yang peduli aku hidup atau mati? Tangan Bayu berhenti bergerak sejenak. Dia menatapku dalam-dalam, tatapan yang belum pernah kuterima seumur hidupku. Tatapan yang penuh rasa sakit, tapi juga kehangatan. Aku peduli, katanya pelan namun tegas. Laras peduli. Dan mulai sekarang, kau harus peduli pada dirimu sendiri. Gagal ginjal bukan akhir segalanya. Dengan cuci darah rutin, kau bisa hidup normal bertahun-tahun sambil menunggu donor. Tapi biayanya, aku akan mengurus administrasinya. Anggap saja utang. Kau bisa membayarnya nanti saat kau sudah sukses jadi arsitek hebat. Potong Bayu sambil mulai menjahit lukaku. Kau cantik, Citra. Sangat cantik. Jangan biarkan cahaya matamu padam hanya karena orang-orang toksik itu. Air mataku menetes, bukan karena sakit jarum, tapi karena kalimat itu, cantik. Seumur hidup, ibu selalu bilang aku jelek, kurus kering, dan pembawa sial. Setelah luka selesai dijahit, ponselku berbunyi lagi. Nama ibu muncul di layar. Aku ingin mematikannya, tapi Bayu mengambil ponsel itu dan mengangkatnya, lalu mengaktifkan mode loudspeaker. Citra, dasar anak setan. Di mana kau? Suara ibu melengging. Kakakmu syok sampai pingsan gara-gara kau. Cepat transfer uang sisa komisi kerjamu itu. Kami butuh uang untuk bawa Melati ke rumah sakit swasta. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, Ibu, aku sedang di rumah sakit. Peduli amat. Kau pasti cuma lecet sedikit biar dikasihani, cepat kirim uangnya. Bayu mendekatkan wajahnya ke ponsel.
Halo, Bu Sari. Ini Dokter Bayu. Hening di seberang sana. Lalu suara ibu berubah drastis menjadi lembut dan panik. Oh, nak Dokter Bayu? Maaf, tadi saya. Citra bikin ulah. Bu Sari, potong Bayu dingin. Putri Anda Citra sedang saya rawat. Dia mengalami luka robek di kepala akibat lemparan benda tumpul. Visum sudah saya buat. Selain itu ginjal Citra sudah rusak parah. Dia butuh biaya pengobatan segera sebagai ibu. Kapan ibu akan mentransfer uang untuk pengobatan gagal ginjal Citra? Apa? Gagal ginjal? Ibu terdengar kaget sesaat tapi kemudian mendengus. Alah, paling dia bohong biar nggak dimintai uang. Dia itu sehat seperti sapi. Dokter jangan tertipu. Sudahlah kalau dia tidak mau bantu kakaknya. Bilang padanya jangan pernah pulang lagi. Klik. Sambungan diputus. Bayu menatap ponsel itu dengan tak percaya. Aku tidak pernah menyangka ada ibu sekejam itu. Aku tersenyum miris. Sekarang kau percayakan. Mulai hari ini, aku tidak punya keluarga lagi. Salah, kata Bayu, menggenggam tanganku. Kau punya aku sekarang. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sejak malam itu hidupku berubah 180 derajat. Aku tidak kembali ke apartemen orang tuaku. Kak Ratna meminjamkan kamar kos lamanya padaku. Aku mulai menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Bayu selalu menjemputku setiap selesai sesi terapi, membawakan bubur ayam atau jus buah. Kesehatanku membaik dengan pesat. Racun di tubuhku hilang, kulitku yang dulu kusam kini mulai bercahaya. Berat badanku naik, membuat pipiku lebih berisi. Aku memotong rambutku lebih rapi dan mulai belajar berdandan sedikit berkat ajaran Laras. Karirku juga melesat. Karena tidak perlu lagi mengurusi pekerjaan rumah tangga orang tuaku atau berjualan di pasar malam, aku bisa fokus mendesain. Karyaku untuk apartemen Grand Menteng viral di media sosial. Dan aku mulai kebanjiran pesanan desain. Gajiku melonjak hingga puluhan juta rupiah per bulan. 3 bulan kemudian saat aku sedang kontrol rutin di rumah sakit bersama Bayu, kami berpapasan dengan mereka. Bapak mendorong kursi roda Melati. Ibu berjalan di sampingnya dengan wajah lelah dan tua. Melati terlihat mengerikan kurus kering, rambut rontok, dan kulit pucat. Tanpa uangku, mereka jelas tidak bisa membeli suplemen mahal atau perawatan kecantikan lagi. Usaha tahu gejrot mereka juga bangkrut karena ibu sering bertengkar dengan pelanggan. Melati melihatku. Matanya membelalak kaget. Dia melihatku yang mengenakan blazer rapi, sepatu hak tinggi, dan menggandeng tangan Dokter Bayu. Citra, serunya dengan suara parau. Kenapa kau bisa bersama Bayu? Aku berhenti, menatap mereka dengan dagu terangkat. Halo, Melati, apa kabar? Ibu langsung maju, matanya berkilat melihat penampilanku yang sukses. Citra, kau tega sekali. Lihat kakakmu. Dia sekarat dan kau malah bersenang-senang dengan laki-laki? Bayu melangkah maju, menghalangi ibu mendekatiku. Bu Sari, jaga jarak, Citra adalah pasien saya dan calon istri saya. Calon istri? Bapak ternganga. Melati menangis histeris di kursi rodanya. Tidak mungkin. Bayu, kau pasti diguna-guna olehnya. Dia itu anak pembawa sial. Aku yang mencintaimu. Bayu menatap Melati datar. Melati, cinta itu tidak egois. Selama ini kau hidup dengan menghisap darah adikmu sendiri. Citra sakit gagal ginjal, tapi dia tetap bekerja keras untuk membiayaimu. Sementara kau bahkan tidak pernah bertanya apakah dia sudah makan. Ibu tidak peduli dengan ceramah moral. Otaknya hanya berputar soal uang. Kalau kau mau menikahi Citra, kau harus bayar mahar. Kami sudah membesarkannya 22 tahun. Kami minta 500 juta rupiah sebagai ganti rugi karena dia tidak lagi membantu keluarga. Aku tertawa keras. Tawa yang membuat orang-orang di lobi rumah sakit menoleh. Mahar? Ganti rugi? Aku menatap ibu tajam. Bu, aku sudah hitung. Sejak SD sampai kemarin aku keluar dari rumah,
Uang yang kuhasilkan dan kuberikan pada ibu jumlahnya 3 kali lipat dari biaya makan yang ibu keluarkan untukku. Kalau mau hitung-hitungan, ibu yang berhutang padaku. Dan satu lagi, lanjutku, aku tidak butuh restu kalian untuk menikah. Wali hakim sudah cukup. Kalian bukan lagi keluargaku. Aku menarik tangan Bayu, meninggalkan mereka yang mematung di tengah lobi. Di belakangku aku mendengar Melati menjerit frustrasi dan ibu memaki-maki nasib. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Musim hujan tiba di Jakarta, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Berita itu datang melalui pesan singkat dari tetangga lama. Melati meninggal dunia. Komplikasi penyakit darahnya memburuk, diperparah dengan depresi karena melihat kesuksesanku dan penolakan Bayu. Keesokan harinya, ibu datang ke kantor baruku. Dia terlihat sangat tua, rambutnya memutih semua. Bajunya lusuh. Dia tidak berteriak-teriak lagi, tenaganya sudah habis. Citra. Suaranya serak. Kakakmu sudah tiada. Kami tidak punya uang untuk pemakaman yang layak. Bapakmu sakit-sakitan. Kau masih punya tanah makam di San Diego Hills itu kan, bolehkah? Bolehkah kami memakainya untuk kakakmu? Anggap saja hadiah terakhir. Aku menatap ibu, wanita yang melahirkanku tapi tak pernah menginginkanku. Aku membuka laci meja kerjaku, mengeluarkan sertifikat tanah makam itu. Harga pasaran tanah ini sekarang sudah naik jadi 150 juta bu, kataku datar. Mata ibu berbinar penuh harap. Citra, kau memberikannya? Tidak, jawabku. Aku menjualnya pada ibu. Tapi karena kita kenal, aku kasih diskon. Bayar aku 100 juta dan tanah ini milik Melati. Wajah ibu runtuh. Kau tega menjual tanah kuburan pada ibumu sendiri yang sedang berduka? Di mana hati nuranimu? Citra. Hati nuraniku sudah mati saat ibu melempar mangkuk sup ke kepalaku, bu. Jawabku tenang. Ingat kata ibu dulu? Tidak ada makan siang gratis. Ibu mengajarkanku untuk perhitungan soal uang. Aku hanya murid yang baik. Ibu menangis, memohon, bahkan hendak berlutut. Tapi aku tetap duduk di kursiku, tak bergeming. Akhirnya, dia pergi dengan tangan hampa. Aku dengar, akhirnya Melati dimakamkan di TPU umum yang padat dan sering banjir, dengan upacara yang sangat sederhana. Bahkan mungkin tanpa batu nisan yang layak. 6 bulan kemudian, keajaiban terjadi. Ada donor ginjal yang cocok untukku. Operasi transplantasi berjalan sukses. Bayu ada di sisiku sepanjang waktu, menggenggam tanganku saat aku masuk ruang operasi dan saat aku sadar kembali. Setahun kemudian, aku dan Bayu menikah. Pesta sederhana di taman terbuka, dihadiri teman-teman kantor dan keluarga Bayu yang sangat menyayangiku. Orang tua Bayu memperlakukanku seperti putri kandung mereka sendiri, menggantikan kasih sayang yang hilang selama 20 tahun. Karirku semakin cemerlang. Aku sedang mengandung anak pertama kami saat bapak dan ibu datang lagi. Mereka menunggu di depan gerbang rumah kami yang besar. Bapak sudah bungkuk, ibu kurus kering. Mereka terlihat seperti pengemis. Citra, kata bapak dengan mata berkaca-kaca. Bapak dengar kau hamil. Bapak mau punya cucu. Bolehkah kami masuk? Kami rindu padamu. Kami minta maaf atas segalanya. Bagaimanapun, kau tetap darah daging kami. Kata-kata itu. Darah daging kami. Dulu kata-kata itu digunakan untuk mengikatku menjadi budak Melati. Sekarang digunakan untuk memanipulasi perasaanku agar mengurus masa tua mereka. Aku menatap mereka dari balik pagar besi yang tinggi. Aku tidak merasakan kemarahan lagi. Hanya rasa hampa. Seperti melihat orang asing. Aku mengeluarkan amplop berisi uang 2 juta rupiah. Ini uang bulanan untuk bapak dan ibu. Cukup untuk makan sederhana sebulan, kataku sambil menyelipkan amplop itu di sela pagar. Setiap bulan, asistenku akan mengirimkan jumlah yang sama. Gunakan dengan bijak. Citra, kami tidak butuh uang, kami butuh kamu. Isak ibu. Maaf bu,
Anak ibu yang bernama Citra yang dulu selalu menurut, yang rela kelaparan demi kakaknya sudah lama mati. Dia meninggal di pasar malam hari itu saat dia memakan sate sendirian. Aku berbalik badan mengelus perutku yang mulai membuncit. Sekarang yang berdiri di sini adalah Nyonya Bayu. Dan keluargaku ada di dalam rumah itu. Aku berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat, di mana Bayu sedang menunggu dengan teh hangat. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, meninggalkan masa lalu yang kelam di luar pagar, di bawah guyuran hujan Jakarta yang menghapus jejak air mata mereka. Langit gelap, tapi di dalam hatiku, matahari akhirnya bersinar terang. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!